Perkenalkan, nama saya Veronica Nenggolan, NIM 856090 393, jurusan PD PAUD semester 7, mata kuliah filsafat. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 filsafat ilmu. Yang pertama, hubungan antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan bukanlah sekadar hubungan teori dari praktik, melainkan hubungan simbiotik di mana filsafat menjadi kompas dan ilmu pendidikan menjadi laboratorium penerapannya. Berikut adalah penjelasan detail bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat 3 pilar utama dalam ilmu pendidikan. Yang pertama, mengawasi dan memperkuat eksistensi. Yang kedua, mengawasi dan memperkuat keilmiahan. Yang ketiga, mengawasi dan memperkuat nilai-nilai. Hubungan timbal balik filsafat ilmu pendidikan. Pemberi landasan, memberikan kerangka dasar, norma, dan metode yang harus diikuti oleh praktisi pendidikan. Pemberi arah, menentukan kemana arah tujuan pendidikan. Kritik internal, mengoreksi jika praktik pendidikan mulai menyimpang dari hakikat kemanusiaan. Ilmu pendidikan filsafat ilmu, pemberi data atau realita, uji coba teori, inovasi konsep. Yang kedua, pendidikan yang bermakna dan bernilai tidak hanya menjadi pengguna teori filsafat, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak yang memperbaharui dan memperkuat eksistensi filsafat ilmu itu sendiri. Penjelasan bagaimana pendidikan yang berkualitas memberikan kontribusi balik terhadap perkembangan filsafat ilmu. Yang pertama, menyediakan laboratorium untuk validasi teori. Yang kedua, memicu lahirnya paradigma baru. Yang ketiga, memperkaya dimensi etika dan moral. Yang keempat, menjaga keberlanjutan dialektika berpikir. Secara sederhana, pengaruh pendidikan terhadap filsafat ilmu dapat dilihat di bawah ini. Unsur pendidikan: kekritisan siswa, keberhasilan metode, penanaman karakter. Dampak pada filsafat ilmu: memperkuat ketajaman analisis epistemologi, memperkuat bukti ontologi tentang hakikat belajar, memperluas cakupan aksiologi dalam etika keilmuan. Yang ketiga, sebutkan filsafat ilmu sebagai pisau analisis, merujuk pada fungsinya yang mampu membelah, mengiris dan membedah suatu persoalan pendidikan yang tampak kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih mendasar, sistematis dan terukur. Penjelasan bagaimana ketiga komponen tersebut bekerja. Yang pertama, pisau ontologi membedah hakikat. Yang kedua, pisau epistemologi membedah proses dan validitas. Yang keempat, penerapan filsafat ilmu dalam dunia pendidikan bukanlah sesuatu yang abstrak, melainkan fondasi yang menentukan bagaimana sebuah sekolah dioperasikan, bagaimana guru mengajar, dan bagaimana siswa dinilai. Berikut adalah contoh konkret penerapan ketiga pilar filsafat ilmu dalam berbagai level pendidikan. Yang pertama, contoh konteks dalam kebijakan dan kurikulum. Yang kedua, contoh konkret dalam proses pembelajaran. Yang berikut, pisau aksiologi membedah nilai dan kegunaan. Pendidikan tidak pernah bebas nilai. Aksiologi membedah manfaat serta dampak etis dari sebuah kebijakan atau tindakan pendidikan. Cara membedah: jika sekolah ingin menerapkan teknologi AL secara penuh, pisau aksiologi akan membedah untuk apa teknologi ini digunakan. Apakah ini akan mematikan karakter dan kreativitas anak? Apa dampak jangka panjangnya bagi kemanusiaan mereka? Yang ketiga, hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Hubungan keduanya menyerupai hubungan antara arsitek dan pembangun gedung. Keduanya saling membutuhkan untuk menciptakan bangunan yang kokoh. A. Kontribusi filsafat ilmu terhadap pendidikan. Memberikan arah. Filsafat pendidikan hanya akan menjadi pelatihan teknis tanpa tujuan mulia. Filsafat menjawab, untuk apa kita mendidik? Yang kedua, kontribusi pendidikan terhadap filsafat ilmu. Menyediakan data empiris, teori-teori besar tentang kecerdasan atau moralitas diuji di sekolah. Hasil dari kelas-kelas ini menjadi data bagi filsuf untuk merevisi pemikiran mereka. Mendorong pembaru teori, masalah baru di sekolah, seperti dampak media sosial terhadap kognisi anak. Memaksa filsafat ilmu untuk merumuskan konsep baru yang belum pernah ada sebelumnya. Filsafat ilmu memberikan kerangka berpikir yang benar agar pendidikan tidak tersesat. Sementara pendidikan memberikan
realitas hidup agar filsafat ilmu tetap relevan dan harus berkembang sesuai tantangan zaman. Terima kasih.